perjalanan jauh dengan kereta merupakan sebuah perjalanan yang penuh dengan petualangan. Banyak hal yang bisa kita dapat dari perjalanan jauh ini. Seperti halnya kisah perjalananku selama 2 hari 1 malam dengan kereta Bima, Jakarta, Surabaya. Perjalanan kali ini seperti halnya perjalanan-perjalanan sebelumnya. Tak pernah kusia-siakan hanya dengan melihat pemandangan lewat jendela ataupun tertidur sepanjang perjalanan. Ada suatu hal yang biasa aku lakukan untuk mengisi perjalanan dengan kereta api, yaitu dengan mengobrol. Mengobrol merupakan cara yang ampuh untuk mengusir rasa bosan dan juga baik untuk kesehatan, terutama otot-otot muka guna menjaga keremejaan kulit dan elastisitasnya. Mengobrol hanya membutuhkan sedikit energi. Dengan sedikit cemilan dan sebotol soft drink, lengkap sudah fasilitas untuk memulai suatu obrolan. Sudah 30 menit berlalu semenjak aku terduduk sendiri di bangku nomor 14 gerbong ketiga. Kulihat bangku nomor 15 yang terletak di sebelahku belum juga terisi penumpang. Dan juga bangku nomor 13 dan 12 yang terletak di hadapanku kosong sama sekali. Kalau begini, gimana aku bisa dapat teman ngobrol? Gumamku. Teng, teng, teng. 5 menit lagi kereta Bima akan segera diberangkatkan. Begitu bunyi pengumuman dari petugas stasiun. Kereta mulai penuh oleh para penumpang. Semua bangku telah terisi kecuali 3 buah bangku yang ada di dekatku. Tak juga ada yang menempati. Sudah 40 menit aku menunggu teman seperjalananku, namun mungkin takdir berkata lain. Di perjalanan kereta kali ini, mungkin akan kulewatkan dengan tidur atau melihat-melihat pemandangan saja. Suasana ini tentu saja membuatku mengantuk. Mataku mulai berkaca-kaca. Tak terasa aku pun terlelap untuk beberapa waktu. Pep. Hah? Bunyi apa itu? Tanyaku dalam hati. Aku tersentak dan bangun dari tidurku. Dan ternyata bunyi yang melengking itu hanyalah bunyi pertanda kereta akan segera diberangkatkan. Kereta pun mulai berangkat. Lagi-lagi aku meliuk-liukkan tubuhku, mencoba melemaskan semua otot-otot yang tadi kaku karena kugunakan tidur dalam keadaan duduk. Kini ngantukku serasa hilang dalam sekejap oleh getaran-getaran berirama yang ditimbulkan oleh roda-roda kereta. Kuperhatikan sekelilingku, nampaknya bangku nomor 12 dan 13 yang ada di hadapanku, serta bangku nomor 15 yang terletak di sampingku. Memang tidak ada yang menempatinya. Atau, apa memang tidak ada yang mau mendudukinya? Masa bodoh lah, pikirku. Sampai tiba-tiba seorang wanita muda dengan tergesa-gesa berjalan sambil menyeret sebuah koper yang tampaknya cukup berat menuju ke arahku. Dia tampaknya butuh pertolongan. Dan Pak Kondektur pun menghampirinya. "Anda butuh pertolongan, Bu?" tegurnya dengan sopan. "Iya, Pak. Tolong saya, Pak," ujar ibu itu dengan nada setengah panik. "Maaf, Bu, bisa tolong tunjukkan tiket Anda?" ujar sang kondektur. "Ini, Pak, saya duduk di bangku nomor 13, jawabnya dengan nafas terengah-engah. "Oh, bangku nomor 13 ada di sebelah sini, Bu. Silahkan, Anda bisa duduk dan tenangkan diri Anda terlebih dahulu,"
ujarku memotong pembicaraan mereka. "Pak Kondektur, anak saya, Pak. Anak saya hilang di kereta ini," ujar ibu itu yang tampaknya tidak menghiraukan perkataanku. Pak Kondektur pun berkata lagi pada ibu tersebut dengan lembut, "Bu, Anda bisa duduk dulu di bangku dan ceritakan semua kejadiannya pada kami." Mendengar hal itu, si ibu akhirnya duduk dan kemudian mulai mencoba menenangkan diri. Dan setelah merasa cukup tenang, ia pun mulai bercerita. "Begini Pak Kondektur, aku naik kereta ini bersama anak laki-lakiku yang bernama Andi. Ketika kami tiba di stasiun, kereta hampir saja berangkat. Karena takut ketinggalan kereta, aku pun menaikkan Andi terlebih dahulu. Kemudian aku turun lagi untuk membawa koper yang kutitipkan pada seorang penjual makanan yang menunggu di depan pintu masuk gerbong 5 kereta ini. Sementara itu, Andi kusuruh mencari tempat duduk nomor 13 dan 14 yang telah kami pesan. Saat itu, para penumpang masuk secara berdesakan. Mungkin mereka juga tidak ingin ketinggalan kereta. Bahkan ketika aku ingin masuk, hampir saja aku terdorong keluar oleh penumpang lain yang juga turut berdesak-desakan. Dan sesampainya di dalam kereta, aku mencari-cari Andi dan tidak menemukannya." "Oh, begitu," ujar kondektur manggut-manggut. "Begini saja, Ibu. Sekarang saya akan mencari anak Ibu dan Ibu silakan tunggu di sini. Oh ya, apakah Ibu yakin kalau anak Ibu sudah masuk ke dalam kereta ini?" tanya si kondektur. "Saya yakin, Pak. Anak saya tidak mungkin keluar lagi. Karena ketika kami masuk, para penumpang yang lain juga masuk. Bahkan hingga berdesak-desakan, sehingga tak mungkin ia bisa keluar," jelas nyonya itu. "Oh ya, bagaimana ciri-ciri anak Ibu?" "Anak saya memakai baju kemeja warna biru laut dan celana pendek warna hitam. Umurnya 10 tahun dan tingginya sekitar 150 cm. Ia berkacamata dan rambutnya hitam lurus," jawab ibu itu. "Baik, Bu. Cukup jelas. Kami pasti menemukannya," ujar sang kondektur meyakinkan ibu itu. Lima menit telah berlalu, namun si kondektur tadi tidak juga kembali. Sedangkan ibu itu nampak masih gelisah sejak tadi. Wajahnya memerah dipenuhi sejuta penyesalan. "Maaf, Bu, mau permen?" ujarku, seraya menyodorkan 5 bungkus permen coklat yang tadi kubeli dari pedagang kaki 5. Maaf, terima kasih," ujarnya menolak. "Tenang saja, Ibu. Tidak perlu terlalu gelisah. Anak Ibu pasti ditemukan. Mungkin saja dia tadi bingung dan tersesat di gerbong lain. Kereta ini kan hanya terdiri dari beberapa gerbong dan anak Ibu tidak mungkin akan jauh-jauh pula dari sini," ujarku mencoba menenangkannya. "Oh ya, tujuan Ibu mau kemana?" "Saya mau ke Surabaya, ke rumah kakak ipar saya untuk mengabarkan suatu hal," jawab ibu itu. "Lalu suami Ibu?" "Dia baru saja wafat 3 hari yang lalu." "Oh, maaf Ibu. Saya turut berduka cita atas wafatnya suami Ibu." Waktu pun telah berlalu 2 jam lamanya. Hari kini mulai beranjak sore. Kereta api 8 gerbong yang kini kunaiki mulai menembus senja. Obrolanku dengan ibu itu semakin menarik saja. Dan nampaknya si ibu mulai melupakan anaknya yang belum juga ditemukan.
Saat ini, aku mulai tahu banyak tentang ibu itu. Ternyata yang duduk di bangku nomor 12 adalah anaknya. Dan yang duduk di bangku nomor 15 yang ada di sebelahku adalah suaminya yang kini telah wafat semenjak 3 hari yang lalu. Suaminya adalah seorang polisi lokal. Ia wafat karena tertembak ketika terjadi baku tembak dengan para perampok bank 3 hari yang lalu. Semula, mereka bertiga memang hendak liburan ke rumah nenek anak semata wayangnya di Surabaya. Tapi, karena si ibu kemudian mendapat kabar bahwa ibundanya di kampung halaman sedang sakit keras, dan dengan pertimbangan tiket yang sudah dipesan, jadilah mereka berdua memaksakan diri pergi ke Surabaya meskipun masih dalam suasana duka. "Maaf ibu, apa makanan favorit ibu?" tanyaku. "Aku suka coklat. Suami dan anakku juga menyukainya. Coklat sudah lama menjadi makanan favorit keluarga kami," jawabnya. "Kalau Anda, Tuan?" "Aku juga suka coklat, tapi terkadang aku juga suka permen dan juga kembang gula. Pokoknya semua makanan yang manis-manis aku menyukainya," jawabku. Tiba-tiba, si ibu mengeluarkan sebuah kotak dari tas kecil yang di pangkunya. Dan dia membuka kotak itu. Ternyata isinya adalah coklat. "Anda mau coklat ini, Tuan?" ujarnya seraya menyodorkan kotak itu ke arahku. Aku pun mengambil 3 bungkus coklat dari kotak itu. "Terima kasih, Ibu," ucapku seraya menaruh 2 bungkus coklat ke dalam saku kemejaku. Sementara yang 1 bungkus lagi aku buka dan kumasukkan ke dalam mulutku. "Bagaimana rasanya, Tuan?" tanya ibu itu. "Sangat enak," jawabku. Ibu itu cukup menarik untuk dijadikan teman ngobrol. Setelah sekian lama mengobrol, tampaknya aku mulai suka padanya. Wanita itu lumayan cantik dan wajahnya sangat ayu dengan bibirnya yang manis. Matanya juga indah. Rambutnya tergerai lurus sepinggang. Lama-lama aku merasa tertarik kepadanya. Hatiku mulai bertanya-tanya, apakah aku telah jatuh cinta? Dan dalam sekejap kami menjadi lebih akrab. Rupanya si ibu itu juga suka mengobrol sepertiku. Kami pun melanjutkan obrolan kami hingga lupa waktu. Satu jam kemudian, si kondektur datang mengantarkan seorang anak berambut lurus dan berkacamata. "Oh anakku," si ibu sejenak tersentak melihat anaknya. Ia lalu memeluknya sambil meneteskan air mata. Ia baru ingat bahwa anaknya telah hilang di kereta beberapa jam yang lalu. Dengan perasaan bersalah, ia pun memeluk anaknya erat-erat sambil menangis. Sementara aku dan Pak Kondektur hanya bisa memandang anak dan ibu itu sambil tersenyum lega. Setelah itu, si ibu pun kemudian berterima kasih kepada Pak Kondektur. "Maaf ibu, kami terlalu lama menemukan anak Anda. Tampaknya anak Anda tersesat di kereta ini dan kelelahan. Lalu ia tertidur dekat tumpukan barang di pojok gerbong 8. Tadinya kami tidak mengira anak itu bersembunyi di sana. Namun setelah kami berpikir bahwa tidak ada salahnya memeriksa tumpukan barang, kami pun memeriksanya dan berhasil menemukan anak ibu ini," jelas Pak Kondektur. "Tidak apa-apa Pak Kondektur, yang penting saat ini anakku sudah ditemukan." "Terima kasih Pak,"
Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, ujar ibu itu. Tak apa ibu, itu memang sudah menjadi tugas kami, ujar Pak Kondektur. Tidak lama kemudian suasana pun kembali tenang. Sang anak sudah duduk di bangkunya dan si ibu kembali melanjutkan obrolannya denganku. Kami pun mengobrol cukup lama, dan kuperhatikan selama kami mengobrol anak ibu itu menatap tajam ke arahku. Aku jadi sedikit salah tingkah. Anak ibu itu tampaknya tidak suka kepadaku. Ia lalu menarik-narik ibunya dan membisikkan sesuatu ke telinga ibunya. Si ibu manggut-manggut lalu berbicara lirik kepadaku. Tampaknya anakku tidak terlalu menyukaimu. Maaf ya, harap dimaklumi karena anakku baru saja kehilangan ayahnya. Jadi ia tidak begitu suka kalau ada lelaki lain yang mendekatiku. Aku pun manggut-manggut seraya mengerti apa yang dimaksud si ibu itu. Aku bisa memahami perasaan mereka. Baiklah kalau begitu, aku mohon diri sejenak ya. Rasanya ingin aku berjalan-jalan ke gerbong lain. Lagi pula kakiku rasanya mulai kesemutan semenjak tadi duduk di bangku. Ujarku pamit untuk pergi sejenak. Sambil berjalan santai, aku pun menelusuri gerbong-gerbong kereta hingga aku sampai di gerbong 8 yang terletak paling ujung. Aku lalu duduk di sebuah bangku kosong yang terletak di depan bagasi tempat barang-barang. Bangku-bangku di gerbong 8 nampaknya banyak yang kosong. Aku kemudian menatap keluar jendela sambil memandang bulan purnama yang membubuk tinggi di luar sana. Tak terasa 30 menit berlalu dengan cepatnya. Aku bangkit dari tempat duduk dan berjalan menuju bangku nomor 14. Tempat dudukku semula. Mungkin si anak tadi sudah lelap tertidur dan aku bisa ngobrol lagi dengan si ibu tadi, pikirku. Namun sesampainya di bangkuku yang ada hanya anak tadi yang masih terjaga. Kemudian aku pun duduk dan memberanikan diri bertanya kepada anak itu. Nak, di mana ibumu? Mau apa kamu mencari-cari ibuku? Lagi pula apa urusanmu menanyakan di mana ia berada? Kamu kan bukan ayahku, ucapnya kasar. Hatiku bergetar mendengar perkataan anak kecil itu. Sesaat aku menganggap anak ini kurang ajar. Tapi mungkin ada benarnya juga. Walaupun aku suka kepada ibunya, tapi bagaimanapun juga ia sudah berkeluarga. Akan sulit bagi sebuah keluarga untuk dengan mudah kehilangan salah satu anggota keluarga yang dicintainya, ataupun dimasuki oleh orang baru yang mereka kenal. Aku dan anak itu pun terdiam beberapa lama. Kemudian anak itu tertidur pulas. Sementara itu, aku pun mulai mengantuk karena semenjak tadi hanya dia mengunci mulut. Dan akhirnya aku memejamkan mata dan tertidur pulas juga. Beberapa saat kemudian, terdengar lagi olehku deru roda-roda kereta yang berirama. Aku mulai membuka mataku lagi. Namun, kini di hadapanku duduk seorang pria gagah yang mengenakan sebuah kemeja putih dan bercelana coklat. Rambutnya tampak klimis, dan dia juga tampak lebih arif dengan kacamatanya. Aku mulai bingung. Bukankah yang tadi duduk di hadapanku ini seorang ibu dan anaknya? Apa mungkin saja aku tadi sedang bermimpi ya? Batinku. Aku pun berkenalan dengan pria itu. Namanya Andi.
persis seperti nama anak kecil yang kutemui dalam mimpiku tadi. Dan kami mulai mengobrol tentang segala hal. Andi mulai terbawa perbicaraan, begitu pula denganku. Kami saling berbagi pengalaman, berbagi cerita dan juga berbagi alamat dan nomor telepon. Oh ya Tuan, maukah engkau kuceritakan sebuah kisah menarik saat aku berumur 10 tahun? Tanya Andi. Oh, tentu saja, jawabku. Baiklah, akan kuceritakan. Andi pun bercerita tentang pengalamannya ketika ia berusia 10 tahun. Ketika itu, ia tersesat di gerbong kereta dan tidur di bagasi barang. Dan saat ditemukan dan dibawa oleh kondektur menemui ibunya, ia mendapati ibunya sedang asik mengobrol dengan seorang pria yang tak ia kenal. Dan ia pun akhirnya merasa cemburu karena belum lama ayahnya meninggal. Ia tidak ingin punya ayah yang baru karena ia amat mencintai ayahnya. Andi menyuruh ibunya agar berhenti ngobrol dengan laki-laki itu dan menyuruhnya pergi. Lalu, sesudah laki-laki itu pergi, Andi bertengkar dengan ibunya sehingga ibunya kesal dan akhirnya pergi untuk pindah gerbong. Ketika ibunya telah pergi, laki-laki yang semenjak tadi mengobrol dengan ibunya datang kembali dan menanyakan tentang keberadaan ibunya. Andi lalu menjawab dengan nada ketus. Mau apa kamu mencari-cari ibuku? Lagi pula apa urusanmu menanyakan di mana ia berada? Kamu kan bukan ayahku. Aku merasa bersalah dengan perbuatanku terhadap laki-laki itu. Dan ingin rasanya aku memohon maaf atas sikap kasarku dulu kepadanya. Andi menutup ceritanya. Lalu di mana ibumu saat itu? Tanyaku. Ibuku pindah gerbong dan ternyata ia pindah ke gerbong belakang. Beberapa saat setelah aku tertidur, aku merasa aneh dan beranjak dari tempat dudukku. Tiba-tiba terjadi tabrakan antara kereta yang kutumpangi dan kereta lain. Saat itu aku berada di gerbong 3 dan selamat. Sedangkan ibuku rupanya tewas karena ia pindah gerbong belakang yang hancur akibat tabrakan itu. Aku amat menyesal. Seandainya saja aku membiarkan ibuku tetap mengobrol dengan pria itu, mungkin ibuku tidak akan pindah gerbong dan menyusul ayahku ke alam baka. Andi menjelaskan panjang lebar untuk kesekian kalinya. Aku turut bersedih atas pengalamanmu yang amat menyedihkan itu, ujarku bersimpati. Dalam hati, aku berpikir mungkinkah aku melenggang ke masa lalu selama aku tertidur? Ataukah mimpi itu hanya kebetulan semata? Apa boleh aku tanya sesuatu? Tanya aku. Boleh, silahkan, jawab Andi. Aku ingin tahu saat kamu terbangun sebelum kecelakaan itu, kamu tahu di mana pria yang duduk di hadapanmu? Tanyaku lagi. Kurasa ia pergi ke gerbong lain saat aku tertidur. Yang jelas aku tidak menemukannya saat aku terbangun, jawab Andi. 1001 tanda tanya mulai memusar di dadaku. Apakah benar pria yang ada di masa lalu itu adalah aku? Sesaat aku masih ingat senyuman nyonya yang tadi duduk di bangku nomor 13 dan mengobrol denganku sambil menunggu anaknya ditemukan. Hatiku mulai gundah. Tak mungkin ini suatu kebetulan. Tapi bagaimana bisa? Maaf Tuan, apa kamu suka berjalan-jalan dengan kereta? Andi tiba-tiba memotong lamunanku. Oh, iya,
Tentu saja, jawabku gugup. Selama hidupku, aku merasa dihantui perasaan bersalah terhadap pria yang kucaci maki 10 tahun yang lalu. Setiap aku berpergian naik kereta, aku selalu memesan bangku nomor 13 tempat dahulu ibuku duduk sebelum ia pergi untuk selama-lamanya. Dan aku juga selalu menceritakan kisah ini kepada setiap orang yang duduk di bangku nomor 12, 14, dan 15. Aku juga selalu berpesan kepada semua orang yang kuceritakan tentang kisah ini untuk menyampaikan permohonan maafku yang sebesar-besarnya untuk pria yang 10 tahun lalu kucaci maki itu. Ibu dan ayahku di sana pasti tidak akan memaafkanku jikalau permohonan maaf ini tidak disampaikan kepada pria itu. Apa Tuan mau membantuku? Pinta Andi. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi aku yakin pria itu pasti sudah memaafkanmu. Karena dulu umurmu kan masih 10 tahun. Ujarku menghibur Andi. Saat ini pasti pria itu sudah berumur sekitar 40 tahun. Dan mungkin dia sudah punya istri dan anak. Ujar Andi. Kereta pun terus melaju hingga akhirnya tiba di kota Surabaya. Aku dan Andi pun turun di salah satu stasiun di kota pahlawan itu. Dari sana kami berpisah menuju ke tempat tujuan kami masing-masing. Tapi, walaupun kami sudah berpisah, masih saja aku memikirkan serentetan peristiwa yang kutemui tadi di kereta. Dan semenjak saat itu, aku mulai berjanji. Aku tidak akan banyak ngobrol selama perjalanan dengan kereta. Aku juga tidak bakal lagi-lagi tertidur di bangku kereta. Mungkin aku bisa mengusir kebosanan dalam perjalanan dengan membaca-baca buku sambil minum kopi. Atau melihat-lihat pemandangan sepanjang jalan. Tapi, tak kusadari kedua ikatan tali sepatuku terlepas. Aku pun berjongkok untuk menalikannya kembali. Namun, saat aku berjongkok, tiba-tiba 2 bungkus coklat jatuh dari sakuku. Aku berpikir, dari mana datangnya coklat-coklat itu? Karena aku merasa aku tidak pernah membeli coklat sepanjang perjalanan tadi. Aneh-aneh saja yang terjadi hari ini. Gumamku.